Pelajaran ketiga. Sebelum mengerjakan sholat, mestilah terlebih dahulu bersuci. Bersuci ialah seperti beristinja. Tahu beristinja? Apa? Enggak tahu. Istinja itu menghilangkan najis dan mengambil air sembahyang dengan air suci lagi menyucikan. Air suci lagi menyucikan. Ada air itu suci, bersih. Suci itu artinya bersih. Ada air yang bersih tidak bisa membersihkan. Air yang suci lagi menyucikan. Air yang bersih dan bisa membersihkan. Ada air yang bersih tapi tidak bisa membersihkan. Nanti kita pelajari. Hukum-hukum air. Air yang boleh dipakai bersuci 7 macam. 7 macam air yang boleh dipakai untuk bersuci. Membersihkan diri dari najis. Yang boleh dipakai untuk berwudu. 7 airnya. Yang pertama, air hujan. Bisa dipakai untuk membersihkan najis, ya. Membersihkan najis, nyuci ookmu misalnya, nyuci ook. Apalagi air laut, Air sumur. air sungai, Air sumur. air sumur, ya, air sumur atau air perigi, sama itu. Air mata air, tahu air mata air? Mata air, Air mata bulan. air mata air. Itu mata air itu yang keluar dari dalam tanah. Nggak pernah nampak. Nanti tengok di YouTube kayak mana mata air itu, ya. Air itu nampak dia keluar dari dalam tanah. Itu air mata air. Oh, itu yang warna hitam. Enggak lah. Bersih itu. Bersih itu air mata air. Yang hitam itu minum, Pak. Apalagi air embun. Tahu embun? Embun. Kalau pagi-pagi basah itu tanaman itu. Rumput-rumput itu air embun itu. Yang bikin. Iya, embun itu malam hari hinggap di pohon di rumput-rumput itu air embun. Makanya basah kaki kalau melewatinya pagi-pagi. Kalau mau ke hutan pagi-pagi basah itu. Karena di daun-daun itu menempel air embun. Apalagi air es, air salju yang sudah mencair itu bisa dipakai untuk bersuci. Air minum. Bisa. Air minum. Bisa buat mandi. Oh iyalah. Buat cuci tangan pun. Tapi itu kan sedikit itu. Air banyak dan air sedikit. Nah, ini tentang air yang banyak dan air sedikit. Adalah air yang sampai 2 kullah atau lebih disebut air yang banyak. Iya, nanas. Air yang kurang 2 kullah disebut air yang sedikit. Jadi sedikit namanya itu. Dan adalah yang 2 kullah itu lebih kurang 8 kaleng minyak tanah. 8 kaleng minyak tanah. Berapa itu? Dan dengan ukuran pada kolam yang 4 persegi ialah 1/4 hasta. Sekitar segini. Segini aja kolamnya. Segini 1/4 hasta dalamnya. Segini dong. Iya, 1/4 hasta orang dewasa lah. Sekitar segininya. Wajah susu. Oke. Nah, itu bolehlah itu dipakai untuk berwudu. Kalau kurang dari 2 kullah nggak bisa dipakai untuk berwudu. Air terbagi 3. Ada air yang suci lagi menyucikan, ya. Jadi air yang suci lagi menyucikan. Ada air yang suci tidak bisa membersihkan, menyucikan. Ada air yang bernajis. Tahu najis? Apa contohnya najis? Jawab najis. Najis, iya. Najis. Kayak Najis itu tai ayam, kotoran, tai burung, tai ayam, semua tai lembu, tai asrap juga najis itu. Tai ayam juga jangan. Iya. Air yang suci lagi menyucikan itu ialah air yang belum dipakai untuk bersuci, seperti berwudu dan tidak bernajis, dan disebut juga air mutlak. Ada air yang suci tidak bisa mensucikan,
tidak bisa membersihkan. Airnya bersih, tapi tidak bisa untuk membersihkan. Air yang suci tetapi tidak menyucikan itu ialah seperti air yang telah dipakai mengambil air sembahyang. Bekas air wudhu itu kan menetes dari apa kita kan, nah, airnya dari muka udah dipakai berwudhu. Itu airnya tetap suci, tetap bersih, tapi tidak boleh lagi dipakai untuk membersihkan berwudhu. Nggak boleh lagi. Nanti misalnya Asraf ambil wudhu udah cuci muka, Asraf tampung lagi di ember airnya, itu nggak bisa lagi dipakai untuk berwudhu. Dan disebut namanya air mustakmal, air yang sudah dipakai. Nah, demikian pula air yang dinamakan dengan kalimat yang lazim seperti air kelapa. Air kelapa, dalam kelapa itu kan ada air. Ada air dalam kelapa, itu kelapa muda itu misalnya. Kelapa tua dan dipakai kelapa muda itu airnya jadi Enggak. Itu airnya bersih itu kan bisa diminum, tapi tidak bisa dipakai itu untuk berwudu. Tidak bisa dipakai untuk membersihkan ya. itu kan Air mawar, demikian pula air yang berubah sebab benda yang bersih seperti belau, teh, gula, kopi. Nah, air kopi bersih itu kan, kopi itu bersih itu bisa diminum kan, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, itu air yang suci tetapi tidak bisa menyucikan. Ada air yang bernajis. Air yang bernajis itu seperti apa? Air yang jatuh ke dalamnya najis, seperti kencing. Nah, kencing itu najis. Kalau kena kencing celana Asraf, nggak boleh untuk sholat. Ya. Kalau kena kaki harus dibersihkan. Nah, kalau kena air, itu namanya air yang bernajis, nggak bisa lagi dipakai untuk berwudu, nggak bisa lagi membersihkan. Air yang kena bangkai tikus, tahu bangkai? Tikus yang sudah mati. Darah, air mata itu nggak bernajis. Darah itu najis. Kalau udah keluar dari dalam tubuh ya. Dan jikalau air yang sedikit jatuh ke dalamnya najis, maka menjadi bernajislah air itu, sehingga pun tak berubah air itu. Dan air yang banyak bila jatuh ke dalamnya najis, jikalau ada perubahan pada warna atau rasa atau baunya, barulah air itu menjadi bernajis. Jadi air yang banyak itu pun kalau jatuh ke situ, darah, bangkai tikus, kencing, kalau berubah warna air itu karena banyaknya kencing yang masuk itu ke situ, nah, itu tetap bernajis air yang banyak itu, ya. Nah, dan jikalau tidak maka tetaplah air itu suci lagi menyucikan. Tapi kalau tidak berubah warnanya, maka tetap boleh mensucikan. Misalnya di kolam renang, ya kan? Mungkin pipisnya Asraf di situ di kolam renang itu. Ada orang yang pipis di situ kan? Tapi karena banyak air kolam renang itu, nggak sampai berubah warna air kolam renangnya karena banyak yang pipis, ya kan? Nah, nggak sampai berubah baunya, nggak jadi bau kencing dia air kolam renang itu kan? Nah, itu tetap bisa dipakai untuk berwudu. Nah, biasa bisa membersihkan air yang banyak itu. Tapi kalau air yang sedikit nggak sampai tadi 2 kullah, nah, masuk ke situ najis, jatuh ke situ najis, itu menjadi air yang bernajis. Nah, air yang dipakai, yang sudah dipakai, namanya air yang mustakmal, hanya terdapat pada air yang sedikit. Nah, jadi kalau air yang sedikit itu, misalnya di ember, udah Asraf ngambil wudhu di ember kecil, udah jatuh lagi ke situ, bekas air wudhu Asraf ke ember itu nggak bisa dipakai untuk berwudhu lagi. Yang boleh dipakai bersuci ialah air yang suci lagi menyucikan. Jadi air yang boleh dipakai untuk berwudu, mandi, itu air yang suci lagi menyucikan. Oke, udah ya. Sekian dulu pelajarannya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa doa selesai belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik.